Mari kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan dalam doa, agar kebenaran firman Tuhan yang diberitakan untuk kita menjadi teladan yang Tuhan Yesus nyatakan, untuk kita boleh hidup dalam belas kasihan itu, menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Ajar kami tentang kasih dan cinta-Mu yang tanpa batas Tuhan Yesus, agar kami memiliki hati yang penuh belas kasihan dalam kehidupan kami dengan sesama. Ajar kami tentang kehadiran-Mu yang datang dan menjumpai kami, melawat kami dalam kehidupan kami dengan setiap pergumulan hidup kami. Agar hidup yang kami jalani bukan karena memikirkan diri kami sendiri, tapi kami boleh hidup untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan dengan perbuatan nyata kami bahwa Tuhan melawat setiap orang dalam kehidupan pergumulan mereka. Tuntun hamba, bukan karena hamba mampu, tapi justru dalam kuasa dan kehendak Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini akan diberitakan dan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kami umat-Mu menjalani hidup pemberian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian dibacakan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepada janda itu, katanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, selamat malam. Shalom. Apa kabar? Hanya baik? Luar biasa. Seringkali kita mengungkapkan sukacita itu untuk menandakan bahwa keadaan kita benar-benar
kita hayati, diberkati oleh Tuhan. Ada seorang ibu ketika dia akan dijemput kematian. Dia dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dia seorang janda. Dia tinggal dengan keluarga yang non-Kristen. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tidak punya anak, tidak punya suami. Pada waktu dia ada di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan sakit itu, Bapak Ibu, dia tidak meminta Tuhan menyembuhkannya. Karena biasanya kalau kita menghampiri kehidupan orang-orang yang dalam sakit, yang pertama diminta oleh keluarga, tolong sembuhkan saudara saya atau keluarga saya. Ibu ini tidak. Ketika dia dihampiri, dia katakan sesuatu yang sangat sederhana. Saya mengenal Tuhan Yesus bukan dari kecil. Tapi ketika saya dalam kesendirian, saya berjumpa dan Tuhan menjumpai saya, di situ saya memberikan hidup saya untuk mengikuti Tuhan. Dan hari ini, ibu itu katakan, dalam penderitaan sakit yang saya alami, saya tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada dengan saya. Itu pernyataan pengakuan iman ibu ini. Lalu dia katakan, pendeta, satu hal yang saya mau minta. Kalau kematian itu menjemput saya, makamkan jenazah saya dengan baik dalam iman Kristen. Kurang lebih jam 2 saya tinggalkan rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau dalam keadaan yang sudah sangat pasrah dan berserah. Bukan dalam keadaan baik, tidak Bapak Ibu. Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak ada selembar baju pun yang menutupi tubuhnya, kecuali satu potong kain lusuh. Di tengah-tengah kamar, bangsal yang berisi kurang lebih 15 orang satu kamar di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Jam 5 tepat waktu Indonesia bagian Barat, Tuhan menjemput dia kembali kepada Tuhan. Ini ceritanya, cerita yang terjadi. Pada waktu itu beliau dilayani oleh wilayah 5. Karena ibu ini tinggal di Tanjung Priuk, di mana ibu ini masuk dalam wilayah 5. Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan bahwa cerita ini adalah sesuatu yang membuat kita melihat bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah sesuatu yang membuat kita sepertinya tidak ada yang bisa menolong. Yang pertama, cerita ini saya mau katakan, seorang yang menderita dia tahu bagaimana dia berjumpa dengan Kristus. Sekalipun secara fisikly dia dijemput kematian, tapi secara spiritual dia punya kehidupan iman yang luar biasa. Yang kedua, saya mau katakan bagi Bapak Ibu dan saya, ibu ini
mewakili kehidupan banyak orang percaya yang mengalami penderitaan. Mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang tidak gampang. Ini yang terjadi pada waktu seorang janda di kota Nain. Dia mengiringi para orang banyak yang mengusung jenazah putranya di dalam kepedihan hatinya, di dalam keterbatasan apa yang tidak dapat dia lakukan. Dia berjalan bersama rombongan yang mengusung anak tunggalnya yang mati. Orang banyak mengikuti tanpa bisa melakukan apa-apa. Mungkin simpati yang mereka punya. Orang banyak yang mengusung jenazah itu untuk dibawa keluar kota, untuk dimakamkan, tidak mampu membuat apa yang menjadi bagian yang luar biasa untuk ibu ini. Tidak mengubah keadaan ibu ini. Tapi Yesus melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang seringkali kita lihat di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu datang melawat atau menjenguk keluarga yang berduka cita, Bapak Ibu selalu katakan, saya turut bela rasa, turut berduka cita. Betul ya Bapak Ibu? Kalimat-kalimat itu selalu dipakai untuk menyatakan simpati kita. Tapi Yesus melakukan tindakan kasih yang lebih dari simpati, empati yang dilakukan. Yesus bertindak. Yesus menghampiri rombongan itu. Yesus menyentuh orang muda yang telah meninggal itu. Dan Yesus memberikan satu kepastian kehidupan ketika dikatakan bangkitlah. Itu empati yang dilakukan dengan tindakan nyata. Dan memang benar, perjalanan pelayanan Yesus adalah menghampiri atau melawat setiap umat dalam penderitaan hidup. Apa dasarnya Bapak Ibu? Semua orang percaya, Bapak Ibu yang duduk di sini pasti tahu. Tapi hari ini dikatakan kembali dan diingatkan, diajarkan bagi kita, bukan sekedar Yesus punya kuasa. Yesus membangkitkan orang muda di kota Nain itu. Bukan sekedar Yesus mampu membuat mujizat kebangkitan itu. Tapi ada satu hal yang paling mendasar adalah Yesus punya belas kasihan. Itu luar biasa. Dengan tindakan nyata belas kasih Kristus itu, bukan hanya menghidupkan jenazah yang telah kaku, pemuda Nain itu, tapi menghidupkan kehidupan seorang janda yang dalam penderitaan karena ditinggalkan anaknya. Kehidupannya dipulihkan. Jadi perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang menderita menghidupkan mereka. Memberikan dan membangun pengharapan di dalam kehidupan mereka. Belas kasih Yesus mengubah kehidupan yang berduka cita menjadi sukacita karena begitu banyak orang yang mengakui ketika Yesus melawat setiap mereka yang menderita, selalu di sana terjadi sukacita yang menggantikan duka cita. Itu pesan, inti pesan firman Tuhan dalam kisah atau peristiwa kematian seorang pemuda di kota Nain. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Bagaimana kita merespon belas kasih Allah di dalam kehidupan kita? Bukankah Bapak Ibu dan saya juga ada di dalam pergumulan hidup?
Bukankah satu waktu Bapak Ibu dan saya katakan mungkin kita pernah mengalami kematian spiritual di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan tidak hanya berbicara untuk Bapak Ibu dan saya, hanya menyatakan bahwa saya membutuhkan lawatan Allah. Saya membutuhkan perjumpaan dengan Kristus. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mau katakan, kalau Allah telah melawat saudara dan saya, milikilah belas kasihan Allah itu yang menjadi teladan hidup kita. Kalau Allah senantiasa menjumpai kita dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup kita, apapun perjalanan hidup kita, belajar punya belas kasih Allah yang telah memberikan belas kasihan itu bagi saudara dan saya. Jangan cuma simpati. Karena belas kasih Allah mengubah orang percaya dengan pola pikir hanya katakan kasihan ya, turut merasakan. Hari ini tidak. Firman Tuhan mau menggerakkan hidup Bapak Ibu dan saya yang telah hidup karena belas kasih Allah. Bertindaklah nyata. Berbagi dengan orang-orang yang punya penderitaan hidup. Jangan pandang dari jauh, lawat mereka. Jangan cuman kasih uang, titip untuk berikan kepada orang miskin. Itu simpati Bapak Ibu, bukan empati, dan kita tidak masukin itu sampai dalam lubuk hati kita. Yang namanya belas kasih itu harus muncul dari kehidupan kita yang paling dalam. Bukan itu. Sentuh hidup mereka Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Hampiri kehidupan mereka dalam pergumulan-pergumulan hidup itu. Itu tindakan nyata. Di situ Bapak Ibu dan saya boleh katakan, apapun penderitaan hidup kita, pergumulan sakit penyakit, jangan cuma rewel untuk katakan saya tidak mampu. Belas kasih itu ternyata untuk diri kita sendiri. Jangan cuma kita katakan mengasihani diri kita, lalu kita terpuruk dengan penderitaan-penderitaan yang ada. Yang penting bagaimana caranya kita bisa keluar untuk punya kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, datanglah kepada orang-orang yang punya penderitaan. Di situ ada penghiburan untuk menguatkan hidup Bapak Ibu dan saya. Sentuh kehidupan mereka dengan kehidupan Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu boleh melihat belas kasih Tuhan itu juga menghampiri hidup Bapak Ibu dan saya. Karena kasih Tuhan Yesus tanpa batas dan tanpa diatur oleh peraturan. Dalam tradisi Yahudi, jenazah tidak boleh disentuh. Tapi kebenaran firman Tuhan, Lukas dengan sangat lugas mengatakan Yesus menyentuh tubuh layu itu dan membangkitkannya. Artinya saya mau katakan begini Bapak Ibu, belas kasih dalam kehidupan orang percaya, belas kasihan dalam kehidupan orang percaya yang harus dilakukan dengan tindakan nyata. Tidak tunggu ada peraturan yang katakan deal dulu baru lakukan. Tidak, keluar tanpa batas. Termasuk gereja, hidup orang percaya. Kalau mau melakukan tindakan kasih belas kasih Yesus, kita tidak perlu tunggu terlalu lama eksekusinya. Berbulan-bulan kita menunggu, tunggu dulu Tuhan, saya belum sempat, tunggu dulu Tuhan, saya masih seperti ini. Bapak Ibu, mari kepekaan kita untuk menyaksikan penderitaan orang lain bukan pada sesuatu yang kita atur menurut nanti kita punya sesuatu atau nanti kita putuskan sesuatu. Kepekaan kita terasa saat kita punya belas kasih untuk bertindak nyata bagi setiap orang yang menderita. Dengan tindakan itu, pada saat Bapak Ibu melakukan sederhana, apapun tindakan nyata itu,
itu akan membangun kehidupan orang lain. Dari kematian, tanda kutip, pergumulan hidup mereka. Ketika Bapak Ibu dan saya bersentuhan dengan kehidupan mereka, mendatangi mereka, melawat mereka, Bapak Ibu dan saya telah membawa satu pengharapan baru dalam hidup mereka. Bahwa belas kasihan Tuhan Yesus kita bawakan itu untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang belas kasih Allah yang didasari dengan kasih dari Tuhan Yesus, bukan ucapan. Kalau kita ngomong tentang kasih Allah akan dunia ini dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita bukan sekedar penyataan kebenaran firman Tuhan, tapi Allah datang dan memberikan hidupnya sebagai bagian belas kasihannya atas kehidupan orang percaya. Agar Bapak Ibu dan saya hidup dalam belas kasihan itu dan menjadi berkat dengan tindakan nyata kita dimanapun kita berada. Hari ini, jika Bapak Ibu yang datang dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah ini, Bapak Ibu punya sakit, penyakit, penderitaan, apapun pergumulan hidup rumah tangga, kekurangan sangat-sangat terbatas, jangan pernah takut, karena Allah selalu melawat kita. Allah tidak pernah terlambat ulurkan tangan kasih-Nya menyentuh hidup kita dan memberikan pertolongan. Kalau Bapak Ibu hari ini bersyukur dengan sangat baik, keadaan sehat. Tadi Bapak Ibu bilang, apa kabar? Baik. Ada yang bilang luar biasa. Bahwa kehidupan yang luar biasa itu untuk kita syukuri. Jangan hanya tinggal di zona nyaman kehidupan kita. Berani keluar dari situ untuk melihat ada banyak sesama kita membutuhkan belas kasihan Tuhan Yesus. Itulah teladan yang telah ditinggalkan bagi kita. Siapa yang bisa menyangka ketika berjumpa ada kehidupan baru yang terbangun dari setiap perjumpaan kita, lawatan kita, belas kasih kita bagi mereka yang menderita dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin.